Prof. Munadi sampaikan, efektif kok sampai saat ini, tidak ada komplain, Pak Saya Ngono? udah siap-siap nih. Tidak ada, baru jalan seminggu kok. Ya, apa kita? Apa data yang bisa disajikan dengan seminggu baru jalan? Kan belum ada. Kita baru proses berjalan, kita amati, nanti kita lihat. Tapi yang jelas, kalau banyak orang mengatakan ini bisa dijadikan program nasional, saya bicara duluan. Karena ini belum ada yang menggunakan atau memakai cara seperti ini dan menabrak berbagai macam regulasi. Harus merekonstruksi peraturan perundang-undangan. Maka siogianya bukan gubernur yang menjalankan ini. Pemerintah pusat harusnya. Ya kan itu. Nah yang kedua, definisi terkait dengan anak nakal ini harus diperjelas. Karena Pak Iskandar harus dibedakan Pak, pelaku kriminal anak-anak dengan pelaku kenakalan anak-anak. Perlu dibedakan Pak. Kriminal, ya jelas tindak pidana terhadap anak gitu kan yang dikenakan. Nah ini kan hal yang memang harus dirinci dengan baik. Nah selanjutnya terkait dengan anggaran, sampai dengan saat ini DPRD belum diajak bicara. Sampai dengan hari ini. DPRD belum diajak bicara. Dari mana anggarannya? Kita nggak tahu, Pak Prof. Kita nggak tahu 6 miliar itu dari mana. Apakah dari efisiensi yang 5,1 triliun? Karena di laporannya gubernur melalui sekda yang disampaikan ke DPRD, tidak ada satupun ya kan terkait dengan pendidikan karakter yang 6 miliar itu. Kita belum ada. Tapi ya mudah-mudahan minggu ini teman-teman Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat akan segera panggil Kepala Dinas Pendidikan. Jadi secara tegas dilanjutkan atau di stop atau ya, ditunda? Ya menurut saya DPRD? kalaupun memang sudah berjalan yang bisa menyetop siapa? Sekarang saya tanya, yang bisa menyetop siapa? Nggak bisa. DPRD? Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD kok. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Iya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa. Nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Jangan bikin resah. Saya berpendapat begini, ya, maaf sebentar ya, saya agak ambil alih sedikit ya. Ya. Jadi saya mengharapkan kita bersama-sama di sini anggota dewan, dari partai politik, dari profesor-profesor ya, bahwa ini kita ada goal yang besar tahun 2045, oke? Di situ kita bagaimana menyiapkan remaja-remaja kita, bukan kita nanti pemimpin di 2045, pasti mereka. Mari kita, kalaupun ada kekurangan, mari kita rapikan sama-sama. Dari anggaran, dari sistem, sebagai profesor bagaimana memberi arahan. Pak Kalau Iskandar, kita setuju, ini sebentar. Saya sepakat Pak, gini Pak. Sebentar, Makanya saya bilang tadi merekonstruksi peraturan Yes. perundang-undangan. Karena Pak, saya yakin undang-undang Sisdiknas berbagai macam turunannya itu sudah dibahas lama. Iya, saya setuju. Melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan juga ahli pendidikan, ahli anak dan sebagainya. Ya. Maka apabila ini ingin jalan, menurut saya kita lakukan dulu rekonstruksi hukum perundang-undangannya. Ya, itu Ini boleh. negara hukum, Pak. Iya, mari dibicarakan. Ya Mari. kan itu. Itu adalah tugas anggota dewan yang terhormat, semuanya silakan dibicarakan. Namun tadi saya katakan ada kalimat saya, ini adalah extraordinary action, di mana berikanlah kesempatan ini. Kita lihat, jangan kita berasumsi. Yang kurang mari kita perbaiki. Tapi goal kita bagaimana? Agar negara kita ini 2045 jangan mau ketinggalan dengan Asia Tenggara. Kalau perlu jangan mau ketinggalan dengan Asia. Saya sepakat Pak Iskandar. Terima kasih. Bonus demografi ini menjadi kekuatan kan itu Pak. Iya. Tetapi saya lebih setuju malahan tentaranya yang masuk sekolah. Iya tidak siswanya yang masuk ke militer Pak. Iya. Oke. Baik, Dr. Gamal. Itu dari saya. Terakhir dari saya, jadi pendidikan dan pengasuhan anak itu butuh kajian mendalam. Karena mereka itu butuh perhatian, empati, pendidikan yang tumbuh dari kasih sayang, bukan tekanan. Kedua, ada anak nakal karena masalah di rumah. Ada anak nakal karena masalah psikologis. Ada anak nakal karena pergaulan. Memasukkan semuanya ke dalam barak militer menunjukkan simplifikasi masalah dan ketidakpahaman pengasuhan dan pendidikan anak.
Dan terakhir, solusi anak nakal bukan pada barak militer, tapi supportive ecosystem. Every child has the right to protection, not punishment. Terima kasih. Kak Seto. Iya. Saya mengatakan ini adalah langkah awal dan tadi extraordinary action dan perlu dievaluasi bersama-sama. Harus tetap ramah anak demi kepentingan terbaik bagi anak untuk membangun karakter anak dan seperti mungkin Pak Ono, kalau Kang Deddy menegaskan anak masuk barak militer juga diimbangi dengan militer masuk barak anak. Seperti Masuk dulu ke saya sekolah, kampanyekan polisi sahabat anak, masuk ke sekolah memperkenalkan bagaimana disiplin, nah itu juga begitu, nanti juga ada TNI sahabat anak. Singkat Prof. Jadi prinsip utamanya ini jalan ya sambil kemudian dievaluasi. Tapi yang kedua tadi saya khawatir sebenarnya kalau kemudian ini terkendala dengan aturan, dengan anggaran dia berhenti. Artinya perlu kemudian stimulasi untuk kemudian teman-teman DPRD itu berinisiatif mengundang untuk kemudian duduk bareng. Nanti kemudian kalau bicara soal pemerintah nasional mereka akan menilai. Kalau memang dianggap baik saya kira akan ditarik ke level nasional. Terima Silakan. kasih. Singkat saja. Dari saya, ini nggak perlu pakai extraordinary apa itu? Action. Action nggak perlu. Ini bukan extraordinary crime. Ini hanya masalah parenting. Gimana orang tua dan lingkungan mendidik karakter anak. Nggak perlu pakai militer-militeran, nggak perlu. Dan aturannya juga sudah jelas kok. Anak berhadapan dengan hukum, ada undang-undang pidana anak. Yang hakimnya nggak boleh pakai toga dan lain sebagainya, demi menjaga psikologis anak. Ada undang-undangnya semua. Jadi nggak perlu ada rekonstruksi hukum dan sebagainya, nggak ada. Oke. Semuanya ada Ini aturan. Bu kan Sofia. udah disampaikan tuh sama Pak Ono juga kan disampaikan ini tuh kan proses Pak. Kita tuh masih proses. Belum ada hasil. Makanya jangan, ya, saya maaf ya saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Jangan bikin rusuh kita loh Pak ibu-ibu. Nah makanya kalau menurut saya, ayolah bareng-bareng nih Bapak Kaseto yang KPAI, Bapak maaf tuh yang Bapak yang ganteng tuh. Pak Dokter Gamal. Gamal. Dokter Nah Gamal. tolonglah bareng-bareng loh kita kaji dulu Nih, prosesnya terakhir ya. gimana. Terakhir nih. Jadi kalau udah ada hasilnya efektif atau tidak barulah mau di stop atau mau diberhentiin itu terserah dah. Terakhir, ini begini. Banyak sekolah-sekolah itu yang tidak perlu pakai militer. Anak-anaknya tertib, cerdas, kreatif, bahkan sampai ikut lomba internasional. Biasanya Nggak itu perlu sekolah militer. mahal Pak. Nah, kenapa kita sekolah nggak mahal pakai kayak cara-cara gitu. mereka? Sekolah Saya mahal. potong Kenapa nggak dikit. dicontoh? Itu sekolah yang Kenapa butuh harus banyak Ini Kang biaya. Saya Tidak potong. kelar-kelar. Nggak bisa Beda kami hentikan sama sampai negeri. azan subuh. Bapak Ibu terima Saya kasih. potong dikit. Sampai di Sekolah Dua detik. mahal. Mohon Dua maaf, detik. Bapak, waktu Terima kita kasih habis. banyak Bapak Ibu. Pak Suara Pak terus bersautan Pak satu Adel sama satu lain detik. tapi durasi kita Jadi sudah. banyak sekolah yang dikerjakan sekarang semuanya kayak Nusantara dan sebagainya. Semuanya itu ada masalah disiplin militer. Demikian juga STPDN untuk mendidik para gubernur, bupati dan lain sebagainya. Jadi usul saya jangan terlalu negatif thinking dengan barak militer. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak, terima kasih waktunya sudah bersama kami di Catatan Demokrasi. Bu Sofia terima kasih banyak, Pak Adel terima kasih banyak suaranya Bapak warga Ibu, Jawa terima Barat. kasih. BHS terima kasih juga malam hari ini. Luar biasa ramainya meskipun beda suara, beda argumen tapi kita tetap berangkulan sama-sama untuk kemajuan anak bangsa kita ya. Itu dia, garis bawah kemajuan anak bangsa. Terima kasih perhatian Anda bersama dengan kami di Catatan Demokrasi. Saya Maria Segaf. Saya Andromeda Mercury, boleh saling bersalaman satu sama lain? Sampai jumpa. Terima kasih saya.